glory, 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 glory. Segala pujian kami naikkan bagimu. Engkau Bapa kami yang baik. Kami datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Berseru
syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami Bapa. Kami yang akan melayani Engkau dari mimbar-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami. Juga umat-umat-Mu yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati mereka semua dipenuhi dengan rasa syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Kita boleh bersyukur sore hari ini. Kita boleh kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Tuhan selalu baik bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita harapkan, Tuhan sediakan bagi kita semua. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, dasar dari yang kuharapkan. Oh, haleluya. Dari segala yang tak kulihat, amin. Tuhan berikanku
Raja yang agung dalam hidup kita. Banyak perkara yang kita hadapi, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau menerima firman Tuhan yang terus menuntun hidup kita ini, yang terus mau mengatur hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Buka hatimu, biar mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini, ajarku mengerti Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya Tuhan, hanya padamu pimpinlah jalanku dalam terang katakan, ajarku mengerti Tuhan. dari Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang Maha tahu akan masa depan kita semua. Mari sore hari ini kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau menerima firman Tuhan, sekalipun itu firman yang akan menegur kita dengan keras. Kita lakukan firman Tuhan. Mari
ke hatimu. Benar-benar kita tersyukur di hadapan Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti Tuhan segala rencanamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya Yesus. bersukacita karena kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Istimewa sebentar firman Tuhan. Semakin kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami sepanjang minggu sampai saat ini. Engkau layak menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang akan ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, benih yang hidup, yang senantiasa akan mengubah, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih, urapi kami semua, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita semua yang mempunyai kerinduan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan.
ya, menikmati firman Tuhan. Ya. Selamat ketemu lagi dalam ibadah kita. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 11 September 2022, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema peringatan Tuhan. Ya. Namanya peringatan, saudara-saudara. Ya, kita harus memperhatikan. Tentu ada konsekuensinya kalau kita tidak memperhatikan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini kita bisa perhatikan menjadi dua bagian. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Itu bagian pertama. Yang kedua, mengapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Ini satu peringatan, ada konsekuensinya. Kalau kita yang tidak mempergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hari yang Tuhan jadikan itu adalah baik. Tuhan berikan hari ini itu hadiah, anugerah Tuhan. Saudara bangun pagi hari, saudara masih bisa bernapas, beraktivitas, dan saat ini saudara di dalam rumah Tuhan, itu sebenarnya hadiah, anugerah Tuhan. Karena Tuhan berikan kebaikan, nyatakan kebaikannya. Dia adakan hari ini, saudara-saudaraku. Saya senang itu kata ratapan, kasih Tuhan selalu baru. Dia mengalir dan selalu baru. Sebab itu kasih Tuhan yang baru itu selalu baru, sehingga kita boleh ada. Kita bisa jalani waktu-waktu yang jahat. Tetapi kita diingatkan, hari-hari ini adalah jahat. Mengapa? Karena si jahat itu dia menabur kejahatan hari-hari ini. Dia bekerja keras untuk selalu mau menerkam anak-anak Tuhan. Dia selalu ingin mau, firman Allah katakan kalau Tuhan datang, dia memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tapi kalau si setan datang, iblis datang, dia mencuri supaya kita miskin. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Dia ingin membunuh saudara-saudaraku yang kekasih. Seringkali iblis juga mungkin secara fisik tidak secara langsung kita terbunuh, tapi dia menggerogoti pikiran hati kita, saudara-saudaraku yang kekasih.
sehingga akhirnya kita mati, ya, mati rohani, mati jasmani, ya. Fisik kita semakin menurun, saudara-saudaraku yang kasih, membinasakan kita. Ya. Iblis mau membinasakan kita. Ya. Dia mau merusak hidup kita. Ya. Dia mau supaya kita binasa selama-lamanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu firman Allah katakan hari-hari ini seperti darurat. Darurat itu bagaimana sih, saudara-saudaraku? Ya, kalau biasanya ya yang bekerja di satu gedung, satu waktu ada latihan sebenarnya, ya, apabila ada kebakaran dan lain-lain, gempa bumi, keadaan darurat, ada alarm darurat sehingga orang berduyun-duyun, ya, untuk menyelamatkan diri. Keadaan ini hari-hari ini jahat karena setan, iblis sedang bekerja keras hari-hari ini. Saudara ingat waktu Yesus setelah melewati ujian doa puasanya, iblis dikalahkan dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dikatakan iblis itu mundur karena dikalahkan, tapi dia cari kesempatan yang lain, ya, untuk mengganggu, ya, mengalahkan, ya, Yesus. Kita tahu juga di dalam pelayanan Yesus, waktu Yesus mau menyeberang, dia mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan di seberang, iblis itu mengganggu perjalanan Yesus sehingga membuat perjalanan Yesus dan murid-murid terganggu. Ya. Ada angin topan yang ingin, ya, menenggelamkan. Tapi Yesus, ya, mengalahkan itu semua. Firman Allah katakan kita tahu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini seperti jam. Kalau 12 itu, angka 12 itu jarum pendeknya udah 12, tapi jarum panjangnya sedikit lagi. 5 menit lagi. Biasanya kalau kita berdoa menutup tahun kan kita biasanya menunggu sampai hari berganti. Jam 12-nya jarum pendeknya, jarum panjangnya juga jam 12. Ya. Kita menyambut hari baru dengan duduk di bawah kaki Tuhan, bersyukur memasuki tahun yang baru. Tahun ini 2022 sudah September, udah sebentar, Oktober November Desember habis, Januari lagi, saudara-saudara. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita hidup di jam terakhir, hari-hari terakhir. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terjemahan lain, jam terakhir, waktu yang terakhir. Kenapa? Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Anak buahnya iblis itu antikris. Nanti satu waktu dia akan muncul, Bapak Ibu saudara-saudara. Namanya antikris. Ya. Tentu melawan Kristus. Firman Tuhan katakan, kenapa pemerintahan antikris itu belum terjadi di dunia ini. Sekarang kita sedang menuju ke sana. Firman Tuhan di dalam Tesalonika katakan ada yang menahannya. Siapa itu? Itu adalah gereja Tuhan. 1 Tesalonika, Bapak Ibu, apabila gereja Tuhan disingkirkan,
Kalau nanti saudara dengar di media semua, kalau ada kedengaran ada orang-orang yang hilang, saudara, khususnya orang-orang percaya, ya, tanda-tandanya saudara-saudaraku, yang di mana pemerintahan antikris akan berkuasa, tapi gereja Tuhan disingkirkan. Nanti setelah 3,5 tahun baru, ya, Tuhan datang, orang-orang yang mati di dalam Tuhan diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan, tubuhnya seperti tubuh Yesus waktu bangkit. Baru yang mati-mati dimanapun saudara-saudaraku, ya, akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, walau mereka terangkat, ya, sama-sama kita, ya, ketemu Yesus di angkasa. Coba kita baca di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika. Satu Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu ia telah ditentukan. Siapa itu? Kalau saudara baca ayat sebelumnya itu adalah manusia durhaka, ya, antikris. Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan ia akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan seterusnya. Jadi ada yang menahan. Pemerintahan antikris belum nyata di dalam dunia ini, tapi pekerjaannya sudah nyata. Sosoknya belum. Apabila gereja disingkirkan, baru dia akan memerintah. Ya, saudara-saudara, tapi gereja Tuhan disingkirkan. Ya, sebab itu kita harus semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin dewasa. Jangan muter-muter, ribut terus, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus memperhatikan kehendak Tuhan. Nanti kita akan lihat. Dan dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, ya, firman Tuhan katakan pergunakan waktu. Ada istilah, ya, mengenai waktu ini, ya, kita mempergunakan, menghargai, mengejar, berpacu, itu hal-hal positif. Tapi hal yang negatif ada yang menyia-nyiakan, ya, membuang waktu, atau ada yang mencuri-curi waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah katakan, ya, hari-hari ini jahat. Coba kita baca Timotius, 2 Timotius. Ganas. Hal kecil bisa besar. Benar enggak? Hal sepele bisa besar, saudara-saudara. Ya. Nih, si jahat ini sedang menabur kejahatannya. Gara-gara enggak kasih uang Pak Ogah, mobilnya dibaretin, bisa berantem. Gara-gara salah ngetik, ya, di media sosial, ya, apa saja bisa berantem, bisa masuk penjara, saudara-saudaraku. Gara-gara iseng pemuda, ya, bukan aja pemuda-pemuda, ya,
iseng-iseng coba narkoba. Saudara, jadi rusak hidupmu. Tadinya punya tinggi sekali rencananya, habis lulus SMA mau kuliah, mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi saudara iseng tadi, terlibat narkoba, rusak. Semua digerogoti, dibikin susah keluarga. Ya. Harta semuanya dijualin, semuanya diambilin. Tubuhnya rusak, pikirannya rusak. Belum sampai kuliah udah gagal, drop out dari sekolahnya. Karena iseng-iseng. Lebih-lebih jadi bandar, aduh enak. Hati-hati saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kalau kita tidak mempergunakan pengaruh si jahat hari-hari ini, coba ini bukan berbicara tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kata hari-hari terakhir ini eskatos, berarti jam terakhir seperti tadi. Di penghujung, ujung akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar ini adalah masa yang ganas, masa yang berbahaya. Nah, iblis ini, setan ini, saudara-saudara, menebar kejahatan. Sehingga hari-hari ini jahat, kita diperingati, mawas, pergunakan hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita lihat, ini bukan berbicara tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini orang-orang, coba kita lihat. Hari-hari ini dikatakan membuat orang, manusia akan mencintai dirinya. Seperti orang beribadah, seperti orang saleh. Tapi dia sebenarnya hanya mencintai dirinya sendiri. Emangnya gua pikirin lu? Emangnya gua mau pikirin Tuhan? Ya, hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan menjadi hamba uang. Saudara-saudaraku, waktu kita hanya habis dengan hal-hal materi. Untuk hal-hal materi. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Mereka akan membual, omong kosong. Menyombongkan diri, angkuh. Mereka akan menjadi pemfitnah. Menyebar gosip. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak. Anak kepada orang tua. Suami kepada istri, istri kepada suami. Mertua kepada menantu, menantu kepada saudara-saudaraku yang kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara. Hari-hari ini jangan. Kalau saudara tidak mau berdamai, berarti taburan benih kejahatan itu sudah tertanam di dalam kehidupan saudara. Suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, kelihatan saleh, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan
jauhilah mereka. Seperti orang saleh, tapi itu tadi mencintai diri, menjadi hamba uang, sombong, tidak tahu berterima kasih, berontak kepada orang tua, ya, tidak suka berdamai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini jahat. Hati-hati. Sebab itu firman Allah katakan Efesus tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu ini adalah kairos, kesempatan. Jadi bukan ya waktu, ya urutan waktu ya. Ya seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan lain. Tapi kesempatan. Ya. Kesempatan. Waktu di sini pergunakan kesempatan. Waktu itu tidak terulang lagi. Ada yang memberikan ungkapan, waktu kemarin, hari kemarin itu kenangan. Sudah lupakan saudaraku. Keberhasilan saudara, ya, kesalahan saudara, itu kenangan. Hari ini kenyataan. Sekarang yang saudara jalani itu kenyataannya yang benar. Jangan saudara membanggakan dulu itu dulu, sekarang bagaimana? Dan ungkapannya esok berjuta-juta impian, itu harapan impian kita esok. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pergunakan kesempatan. Waktu yang ada, momen. Memang benar sih minggu, besok juga ada minggu lagi. Tapi kan beda minggu. Sekarang tanggal 11. Besok tambah 7 hari tanggal 18. Memang minggu sih saudara-saudara. Jangan menunda-nunda. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Pergunakan. Karena peringatan hari-hari ini jahat. Jadi pergunakan, saudara. Kata pergunakan ini tebus. Selamatkan hari ini, tebus hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebaik-baiknya. Ya. Dan bagaimana mempergunakannya itu? Coba Paulus memberikan bandingan. Ada orang tadi mempergunakan, ada yang membuang seperti sampah. Dia menganggap waktu itu seperti sampah. Ingat loh, Sabtu waktu tidak akan kembali lagi. Jangan anggap seperti sampah. Dibuang, disia-siakan. Tidak dipergunakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Nah, dikatakan di sini dia ada orang yang mempergunakan, itu adalah orang yang bijak. Tapi ada juga orang bodoh. Diberikan ada 2 gambaran ya. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi orang bodoh. Ayat 17, janganlah kamu bodoh dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada orang bodoh, ada orang arif bijaksana. Orang bodoh adalah orang bebal. Firman Allah katakan jangan bodoh. Sebodoh-bodohnya kita kan kita nggak mau kan dikatakan orang bodoh. Tapi Tuhan katakan kita bodoh kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama. Kita bodoh kalau tidak mengusahakan mengerti kehendak Allah. Kan ada itu gadis yang bodoh. Ketika dia mau menyambut pengantin mempelai,
nggak ada persiapan minyaknya, lampunya padam, saudara-saudara, nggak bisa ngiringin. Tapi gadis yang bijaksana, selain dia menyiapkan lampu, ada minyaknya, dia ada persediaannya. Ini sebenarnya berbicara tentang orang yang percaya, ya, terima Yesus, mengalami pekerjaan Roh Kudus, tapi juga ada minyaknya, selalu penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka lah yang akan ya menyambut mempelai. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan dengan seksama. Kita mengintrospeksi diri kita, penting saudara-saudara, mengevaluasi, melihat diri kita, melihat kejadian yang ada, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan katakan, saudara-saudara, kita hidup di akhir-akhir sama, seperti kalau engkau lihat awan kalau mendung, oh kita tahu akan hujan. Itu kan alami, ya, kita melihat tanda-tanda alami. Kalau cerah, oh hari ini cerah. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudaraku? Kesukaran semakin kesukaran. Firman Allah katakan pengetahuan bertambah-tambah. Kebenaran Tuhan juga semakin ditambah. Tetapi kita tahu juga ada meterai yang dilepaskan. Bela sampar, sakit penyakit. Dulu tidak ada sekarang. Sebenarnya dulu sudah ada, berkembang. Ya, penyakitnya berkembang, selalu berkembang. Pengetahuan berkembang juga, saudara-saudara yang kasih. Nah, kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Perhatikan dengan sesama. Orang yang mempergunakan waktu adalah memperhatikan dengan seksama hidupnya. Mari kita mengevaluasi, mengoreksi hidup kita. Ya, tapi jangan cuma hanya mengoreksi. Jadi kita usahakan melakukan. Jadi bukan saja melihat ke dalam, tapi memandang kepada Tuhan. Kalau kita terus menyalahkan diri kita, tapi tidak melihat ke atas kehendak Tuhan, kita stres, depresi. Kenapa begini ya? Tapi kalau kita melihat Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Memperhatikan dengan sesama, mengevaluasi, ya, senantiasa mengintrospeksi kehidupan kita. Semakin hari semakin berkenan, ya, kita memandang kepada Allah, usahakan mengerti kehendak Allah. Firman Allah ini adalah seperti pelita yang menerangi perjalanan kita. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah lewat firman ini? Nggak usah sampai kita berharap-harap Tuhan datang, ya, menunjukkan wujud. Nanti kalau Tuhan datang fisik kita ketakutan malah, saudara-saudara. Firman Tuhan inilah kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini peringatan. Saudara, kalau sudah diperingati orang tua, hati-hati ya. Ya, di sana tuh jalannya licin. Dulu itu di Pasar Kramat Jati itu pagi-pagi sering kali ada orang jatuh. Baik yang di dekat penyeberangan sebelah kiri ini maupun yang agak ke sini sedikit. Aduh, saya di belakang kadang-kadang gimana ya, nggak tega juga ya. Jatuh karena licin. Air ikan itu kadang-kadang licin sekali, campur tanah. Makanya saya selalu ingetin jalan agak pinggir atau ke kanan, jangan di tengah. Saudara-saudara bisa jatuh. Peringatan, Tuhan juga ingatin, hati-hati loh, hari-hari ini jahat.
Si iblis sedang menebar ke jalan. Supaya apa? Kita lemah. Kita putus asa. Ya. Kita menjauh daripada Tuhan. Mari pergunakan waktu. Bagaimana? Dengan seksama memperhatikan hidup kita dan usahakan mengerti kehendak Tuhan. Pasti kita tahu, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan sampai hari yang kita jalani kita menjadi orang yang tidak bahagia karena tidak mengerti kehendak Allah. Kok begini hidupku. Jadi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara punya pengharapan menjadi orang yang berbahagia. Karena engkau menjalani kehidupan ini mengerti rencana Tuhan yang indah. Kalau saudara terus membiarkan hati ini digerogoti dengan gerutu terus. Menyalahkan orang, dendam kepada orang. Jadi kalau saudara memandang kepada kehendak Allah ke atas. Saudara membuka hati untuk memberikan pengampunan. Kasih Tuhan menerangi perjalanan kehidupan kita. Percuma saudara-saudaraku. Kalau Minggu saudara datang tapi Senin sampai Sabtunya saudara tidak di dalam kehendak Tuhan. Mari perhatikan dengan sesama. Usahakan melakukan kehendak Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja hari Minggu. Ya. Lewat tindakan sikap kita. Ya, biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan juga akan menyenangkan hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita, mari kita berdiri bersama-sama. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Mari singer, saya undang Ibu Gembala ke depan. Menurut kehendak-Mu, cuman bukan sekedar bibir, ucapan bibir kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika firman Tuhan datang seperti cermin, jangan kita hanya melihat lalu meninggalkannya. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku yang baik. Dengan seksama kita memperhatikan dan usahakan melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan hari ini penuh dengan kebahagiaan. Jangan engkau mau dikalahkan. Engkau tetap menang karena Tuhan menyertai engkau. Engkau tahu kehendak Allah. Jangan hilang damai sejahtera-Mu dicuri. Damai sejahtera Tuhan mengawali hati pemikiran. Ajarku mengerti segala rencana.
Engkau tidak menginginkan Tuhan kami jauh dari Engkau. Engkau tidak menginginkan kami rusak Tuhan. Engkau tidak menginginkan Tuhan kami dikalahkan oleh si iblis. Terima kasih buat firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada saat ini. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena Engkau. Dan kami yakin Tuhan masih banyak kesempatan-kesempatan hidup kami. Biarlah kesempatan yang Engkau akan berikan kepada kami itu Tuhan, kami akan pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam kami. Kuatkan kami umat-Mu ini Tuhan. Mampukan kami umat-Mu ini supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan bersandar kepada Engkau saja. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu besar bagi kami. Oh haleluya, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami punya kesempatan mendengar firman-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau hadir dalam setiap kami. Engkau sedang menjamah kami Tuhan. Engkau sedang menjamah setiap kami yang ada. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sadar, kami tahu Tuhan bahwa ibadah ini tidak sia-sia. Ada berkat yang luar biasa yang Kau sudah siapkan bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan kabar dari Tuhan, yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk terus menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, gereja-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami benar-benar menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau melihat bahwa di sana ada pekerjaan yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Saya mengundang pelayan kolektan. Hati kami siap Tuhan untuk membawa persembahan ini. Biarlah apa yang kami bawa ini pun boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan urapi pelayan-pelayan-Mu. Suci kuduskan tangan dan hati kami, supaya semua ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh bermanfaat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih buat semuanya. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan mempermudah
antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau mulai mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kanan. Bapa kami yang ada di dalam surga, engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu mewakili berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, pertolongan Tuhan, kesembuhan, berkat, kemenangan, kelepasan, pemulihan menjadi bagian kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Oh, tingkap langit dibukakan, dicurahkan sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kehadiran kami Tuhan, diberkatilah kami semua. Mereka yang mengikuti ibadah kami hari ini, Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, ekonomi, keamanan semua. Pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Kabinet, aparat sampai dari pusat ke daerah-daerah bersama keluarga, Tuhan berkati. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara kami. Juga hamba-hamba-Mu, gereja-gereja khususnya GPDI dan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengurus, semuanya Tuhan tolong. Berikan hikmat, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi-tinggi Alkitab, dimanapun saja mereka, biarlah Tuhan persiapkan mereka menjadi hamba. Tuhan tolong pekerjaan-Mu di kota-kota, di desa, di lembah gunung, di mana kota-kota besar, negara-negara semua Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat song leader, lewat singer, lewat mainkan musik, LCD, penerima tamu. Oh Tuhan, bahkan yang menjalankan semua yang ambil bagian mempersiapkan gedung ini, semua Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.